Halo semua, perkenalkan aku Friendly Marcelino dari Departemen Oceanografi Angkatan 2019 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro Semarang. Kali ini aku akan menjelaskan sedikit mengenai koreksi radiometri dalam praktikum penginderaan jauh dan pemetaan laut. Video ini untuk memenuhi responsi dari praktikum mata kuliah penginderaan jauh dan pemetaan laut itu sendiri. Tanpa berlama lagi, mari kita langsung ke pembahasannya. Let's go! Koreksi radiometri bertujuan untuk memperbaiki nilai intensitas piksel akibat variasi sudut penyinaran matahari ketika melakukan perekaman data, atau singkatnya dilakukan proses untuk meniadakan gangguan noise yang terjadi akibat pengaruh atmosferik maupun karena pengaruh sistematik perekaman citra. Koreksi ini perlu dilakukan untuk menyamakan nilai pantulan objek pada waktu dan daerah liputan yang berbeda, sehingga ketika di mozaik, objek tersebut memiliki nilai pantulan dan tingkat kecerahan yang hampir sama atau tidak jauh berbeda. Pada bidang oceanografi sendiri, amat sangat dibutuhkan untuk dilakukan penginderaan jauh, terlebih lagi pengambilan data yang dilakukan di lapangan dan untuk mengurangi adanya human error, terutama yang secara umum adalah untuk mengetahui suhu, salinitas, dan densitas air laut. Citra yang digunakan dalam koreksi radiometri ini sendiri adalah menggunakan citra Landsat 8. Landsat 8 adalah sebuah satelit observasi bumi yang dikeluarkan oleh Amerika yang diluncurkan pada 11 Februari 2013. Satelit ini adalah satelit ke-8 dalam program Landsat itu sendiri. Awalnya disebut Landsat Data Community Mission (LDCM). Landsat ini adalah sebuah kolaborasi antara NASA dan Geological Survey Amerika Serikat atau USGS. Satelit pemantauan bumi ini memiliki dua sensor, yaitu sensor operasional Land Imager (OLI) dan Thermal Infrared Sensor (TIRS). Kedua sensor ini menyediakan resolusi spasial 30 meter, 100 meter, dan 15 meter, yang mana pada 30 meter ini sendiri terdiri dari citra visible, NIR, SWIR, dan yang 100 meter terdiri dari citra thermal, dan untuk 15 meternya sendiri terdiri dari citra pankromatik. Selanjutnya, aplikasi yang digunakan dalam koreksi radiometri ini sendiri. AirMapper merupakan salah satu software atau perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data citra. Software ini juga dapat menampilkan dan mempertajam data raster, menampilkan dan mengedit raster data, menampilkan dan mengedit untuk vektor data, dan menghubungkan data dari GIS atau Geographic Information System. Kelebihan utamanya ialah interface yang mudah digunakan, jumlah toolbar, serta peralatan yang banyak dan memadai untuk mempermudah tugas yang kompleks. Dalam koreksi radiometri sendiri, menggunakan software AirMapper, yang mana pada tahapan koreksi radiometri ini sendiri adalah: pertama, memeriksa nilai atmosferik bias citra, karena harus diketahui terlebih dahulu sebelum dikoreksi citra tersebut. Yang kedua, penyesuaian histogram. Penyesuaian histogram meliputi evaluasi histogram pada setiap band dari data citra. Biasanya, pada data panjang gelombang tampak atau TM saluran 1-3 mempunyai nilai minimum yang lebih tinggi karena dipengaruhi oleh hamburan atmosfer. Sebaliknya, penyerapan atau absorpsi pada atmosfer akan mengurangi kecerahan pada data yang direkam dalam interval panjang gelombang yang lebih besar seperti TM 4, 5, 7. Sehingga data pada band ini memiliki nilai minimumnya
mendekati 0. Yang ketiga ada regresi, yang mana di dalam regresi ini sendiri terdapat 3 macam koreksinya tersendiri. Yang pertama, DPC atau Dark Pixel Correction, yaitu koreksi yang dilakukan secara sederhana untuk menghilangkan pengaruh wilayah atmosfer yang mengakibatkan nilai pixel menjadi lebih besar. Yang kedua ada EDCP, Enhanced Dark Pixel Correction, digunakan untuk menghilangkan efek dari atmosferik untuk image enhancement atau penajaman citra. Dalam EDCP ini terdapat 2 layer yang berbeda, yang dimana pada layer kedua lebih terang dibandingkan layer pertama dan gambar layernya lebih tajam. Yang ketiga ada Cut-off Scattergram. Cut-off Scattergram dikhususkan sebagai bantuan untuk analisis data yang bekerja pada dalam mode spektral dan juga berguna untuk raster daerah. Selanjutnya ada tools AirMapper yang dipakai di koreksi radiometri. Yang pertama ada Edit Algorithm, yang kedua ada Load Dataset, yang ketiga ada Duplicate, yang keempat ada Edit Transform Limit, yang kelima ada Formula Editor, yang keenam ada Pseudo Layer, yaitu untuk membuat band itu sendiri. Yang ketujuh ada Application Wizard, yang kedelapan ada Land Application Wizard yang digunakan pada regresi sebelumnya. Oke, sekian dulu penjelasan dari aku. Jika masih ada yang ingin ditambahkan, silakan komen di kolom komentar. Aku Friendly Marcelino, pamit undur diri. Bye.